Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi bersama saya Damar Aji. Semoga kalian kabar sehat ya. Kabar kalian baik, semuanya lancar dan dimudahkan segala urusannya. Oke, teman-teman, terima kasih sekali buat kamu yang sudah senantiasa mendoakan saya di setiap komentar-komentar yang ada di setiap video. Dan saya mohon maaf juga karena kadang saya tidak bisa membalas satu persatu atau semuanya. Tetapi boleh saya pastikan bahwa saya juga mengaminkan semua doa-doa dari teman-teman, dan sekaligus saya juga dalam hati mendoakan teman-teman yang sudah berdoa untuk saya. Berdoa untuk kesehatan, kelancaran, ya, dan diberikan umur yang panjang dan sebagainya. Begitu juga doa saya buat teman-teman pasti juga demikian, ya. Intinya adalah bahwa ketika kita saling mendoakan, itu adalah hal yang sangat baik dan sangat penting, karena saya percaya dan yakin dengan doa-doa yang kita panjatkan pasti didengar oleh Tuhan, dan kemudian kita masing-masing bisa merasakan doa-doa itu. Maka dari itu, dari doa-doa itu kita diberikan kesehatan sampai hari ini, dan tentunya bisa merasakan nikmat-nikmat yang Tuhan berikan. Oke, baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema dengan judul yang sangat menarik, yaitu terjebak dalam cinta yang salah. Oke, tema pada kesempatan kali ini adalah terjebak pada cinta yang salah, atau terjebak dalam cinta yang salah. Kira-kira di antara teman-teman semua ini yang dengerin, ada nggak sih yang pernah merasakan atau pernah mengalami terjebak dalam cinta yang salah? Seperti apa terjebak dalam cinta yang salah? Nanti kita bakal bahas, dan di sini saya udah siapin kartu, ya, Oracle Card, di mana kartu ini nanti kita buka dan kemudian saya bacakan satu persatu, lalu kemudian saya akan menambahkan dan memperkuat untuk deep readingnya dengan kartu tarot ini. Oke, jadi buat teman-teman silahkan dengarkan, karena tonton dan dengarkan video ini, karena ini bersifat timeless, ya. Jadi sepanjang masa, sepanjang waktu video ini bakalan berlaku. Dan juga video ini bersifat general, ya, jadi tidak semuanya resonate, tidak semuanya pas. Tetapi saya merasa yakin bahwa dengan tema yang kita angkat, ini adalah satu tema yang pasti banyak banget dialamin oleh teman-teman, ya. Mungkin hampir semua teman-teman pernah mengalami hal tersebut. Dan nanti bagaimana solusinya, bagaimana kalau misalnya kamu ternyata sekarang juga masih dalam kondisi mengalami hal tersebut, ya, terjebak dalam cinta yang salah. Dan ini menjadi penting sekali, karena kamu pasti harus mengetahui bagaimana cara keluarnya, bagaimana cara mensikapinya, dan sebagainya. Karena saya yakin banget, ya, bahwa terjebak dalam cinta yang salah itu tidak mudah. Itu adalah hal yang sulit sekali, ya. Jadi nanti kita bakal ngobrol deh, kita bakal sharing, kita bakal ngobrol, dan silahkan teman-teman tonton video ini, dengarkan video ini sampai dengan selesai. Oke, ya. Saya berterima kasih banget, ya, sekali lagi pada teman-teman yang sudah support channel Damar Aji, yang sudah selalu mendukung dan juga selalu mendoakan. Sekali lagi terima kasih, banget terima kasih, ya, karena tanpa dukungan kalian semuanya tidak akan berarti. Kita buka pertama kartu ini. Ada 6 kartu yang sudah saya siapkan, dan 6 kartu ini sebagai clue atau sebagai poin-poin di antara bahasan kita, ya. Apa saja yang harus kita lihat, apa yang harus kita ketahui. Di sini ada Angel of Love, ada Indication, ada Door to Romance, ada Storm Warning, ada Broken Heart, ada Anxiety. Teman-teman, seperti apa situasi dan kondisi terjebak dalam cinta yang salah? Yang jelas, yang boleh saya bilang secara umum, ketika kita terjebak dalam cinta yang salah, di situ membuat kita itu nggak nyaman, bingung, dan sebagainya, bagaimana harus keluar dari situasi itu. Oke, tetapi yang jelas, di sini saya pengen menyampaikan step by step, di mana proses terjadinya terjebak dalam cinta yang salah itu seperti apa, rasanya bagaimana, situasi dan kondisinya juga bagaimana, terus kedepannya juga bagaimana. Paling tidak kita bisa ini bisa menjadi sebuah bahan sharing buat kita semuanya, ya teman-teman, ya. Jadi nanti teman-teman silahkan bisa berkomentar sebanyak mungkin, bisa berkomentar sesuai dengan pendapat kamu, bisa berkomentar mungkin sesuai dengan pengalaman kamu juga, silahkan aja. Karena bisa jadi bacaan ini adalah hal yang bisa kita jadikan sebagai materi untuk sharing bersama-sama. Oke, teman-teman,
terjebak dalam cinta yang salah. Berarti kita bicara tentang perjalanan cinta, perjalanan asmara. Dimana kalau di sini kita melihat ada angel of love, malaikat cinta, malaikat cinta. Jadi setiap orang itu sebetulnya memiliki malaikat cinta. Dimana malaikat cinta itu selalu mendampingi kamu, selalu berada dalam diri kamu, selalu mengawasi kamu dan selalu memberikan arahan-arahan dan petunjuk bagi kamu juga atau bagi kita semua. Angel of love atau malaikat cinta, ya, sebetulnya sudah memberikan warning atau peringatan-peringatan di saat kamu sedang mengalami falling in love, jatuh cinta pada seseorang, kamu bertemu dengan seseorang. Di situ sebetulnya ketika kamu ngerasa bahwa di situ tumbuh rasa cinta, biasanya angel of love di situ sebetulnya sudah memberikan warning, ya, bertanda atau sinyal-sinyal. Karena gini teman-teman, seringkali kita terjebak dalam situasi dan perasaan yang sebenarnya salah. Cuman karena kita ada ego, ya, kita egois, kita nggak mau dengar kata hati, kita nggak mau dengar suara batin kita tabrak aja, ya, kita tabrak aja dan kita nggak pedulikan semua itu. Nah, maka yang terjadi selanjutnya adalah situasi dan kondisi yang ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke, dari poin pertama ini kira-kira teman-teman sudah pernah merasakan hal itu? Saya yakin sudah, ya, saya yakin sudah. Sebagian besar dari teman-teman sudah pernah merasakan hal yang saya sampaikan di poin pertama. Yang perlu diketahui adalah angel of love. Dia akan selalu mengarahkan, selalu membimbing, selalu memberikan suara-suaranya untuk memberikan informasi kepada kamu bahwa orang yang kamu cintai, orang yang kamu kenal, orang yang bertemu dengan kamu saat ini benar-benar bagus, benar-benar baik, benar-benar baik buat kamu atau tidak gitu loh, ya. Kadang-kadang gini, perasaan kamu itu muncul, perasaan kita muncul tanpa bisa dibendung gitu kan. Kita ngebet, kita nggak peduli dengan suara-suara batin gitu loh. Yang ada, kita nanti di step keduanya ada hal-hal yang membuat kamu tuh kerasa kayak, loh ini kok nggak bener ya, kok ini kayaknya salah, ada yang salah. Something wrong. Jadi kamu ngerasa bahwa ini kayak ada yang salah, tapi gue nggak ngerti apa gitu loh. Iya kan? Pernah ya ngerasain kayak gitu ya teman-teman ya? Jadi itu boleh dikatakan adalah angel of love sedang bicara pada diri kamu sendiri. Maka dari itu penting sekali bahwa teman-teman mengetahui bahwa di dalam diri kita ada malaikat cinta yang selalu mendampingi kita. Oke. Nah, biasanya di saat kamu mencintai seseorang, di saat kamu bertemu dulu nih, biasanya kan diawali dengan pertemuan, lalu ada tumbuh perasaan-perasaan yang kayaknya itu adalah sebuah perasaan cinta, perasaan-perasaan yang di situ kamu ngerasa bahwa kayaknya ada chemistry nih gitu kan. Tetapi sekali lagi bahwa angel of love atau malaikat cinta di situ selalu mendampingi kamu, selalu berperan. Karena itu coba kamu rasakan, coba kamu flashback, kamu ingat-ingat atau kamu rasakan bahwa ketika kamu awal-awal bertemu dengan seseorang dan kamu ngerasa bahwa ini adalah jatuh cinta, pasti di situ ada suara-suara. Kalau memang itu adalah benar adanya, maka suara kebenaran itu pun akan menuntun dan membimbing kamu kepada arah yang benar. Yaudah lanjutin, ini bagus. Feel kamu tuh ngerasa enak gitu ya, feel kamu tuh ngerasa enak. Tetapi ketika kita bicara sesuai dengan topik pada kesempatan kali ini, terjebak dalam cinta yang salah, angel of love di sini pasti sudah mengatakan bahwa jangan diterusin, ya. Jadi suara-suara batinnya seperti itu, jangan diterusin. Ini nggak bagus buat kamu. Ini nggak cocok buat kamu. Ini bermasalah, ini bakal bermasalah ke depannya, ini bakalan nggak baik, bla 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 dan sebagainya. Akan ada banyak sekali suara-suara yang sebetulnya muncul di situ dan itu memberitahu kamu. Tetapi lagi-lagi kadang-kadang kita bandel, ya, kita bandel karena kita apa? Lebih nurutin nafsu kita, lebih nurutin ego kita, betul kan? Nah, itu tanda yang pertama, ya. Jadi tanda yang pertama. Jadi bahwa sesungguhnya angel of love atau malaikat cinta itu sudah memberikan warning, ya, sudah memberikan peringatan-peringatan untuk tidak dilanjutkan. Bisa jadi peringatan itu melalui berbagai macam kejadian yang sepertinya tidak kamu pengenkan, ya. Contoh lagi, bahwa ketika pada akhirnya kamu terjebak dalam cinta yang salah, sebetulnya Tuhan dan alam semesta itu sudah memberikan peringatan, ya. Artinya alam semesta ini seolah-olah kayak tidak mendukung.
So yang terjadi adalah apa? Banyak kejadian-kejadian yang tidak membuat kamu tidak enak, ya. Misalnya contoh, kamu baru kenal dengan seseorang itu, tiba-tiba kamu tuh udah ngerasa kayak ada fitnah-fitnah yang muncul dalam diri kamu. Seolah-olah tuh kamu sudah ada yang jelek-jelekin, gitu kan? Entah dari pihak luar mana, yang kadang-kadang kamu tidak ngerti, gitu loh. Ada pihak-pihak lain, pihak-pihak di luar kalian berdua, yang seolah-olah itu turut campur. Seolah-olah tuh ngerecokin, seolah-olah tuh kayak memberikan, apa ya, sandungan-sandungan yang bikin kamu tuh kayak, ih, kok ribet banget ya, gitu loh. Seperti itu, ya. Entah jadi ada fitnah, entah kemudian ada orang yang kesannya nggak suka pada kalian terus saling mengadu, gitu ya. Itu bisa jadi menjadi sebuah apa ya, bertanda bahwa itu adalah tanda bahwa ini adalah sebuah cinta yang salah. Jadi kamu sebelum masuk ke dalam situasi yang kita sebut dengan terjebak, sebetulnya kamu sudah diperingatkan oleh banyak hal, termasuk oleh angel of love, oleh Tuhan dan alam semesta. Jadi, di tahap pertama ini kita sudah melihat dan jelas bahwa sebenarnya angel of love, Tuhan dan alam semesta itu sudah memberikan banyak peringatan-peringatan yang tetapi di sini kamu abaikan karena nafsu kamu, ego kamu dan sebagainya. Ya, itu poin pertama. Baik, sekarang kita akan melihat di kartu kedua ada indication, ya. Dimana di sini sebetulnya ketika tanda bahwa ini bakal membuat kamu akan terjebak dalam cinta yang salah. Tanda yang kedua adalah apa? Munculnya keraguan-keraguan yang seringkali mengganggu pikiran kamu. Kok gue ragu ya? Kok gue ragu ya kalau melangkah sama dia, gitu kan? Ada banyak keraguan-keraguan, ya. Dan keraguan-keraguan itu tentunya dipicu oleh poin pertama tadi, di mana warning, peringatan-peringatan sudah kamu rasakan, ya. Dan di situ muncullah keraguan-keraguan yang sebenarnya udah kamu rasakan banget di awal-awal, tetapi sekali lagi kita kadang-kadang bandel. Iya kan? Nah, teman-teman, ini kita sedang tidak menyalahkan siapapun, tapi saya berharap materi ini atau video ini bisa memberikan pembelajaran bagi kita semua. Tidak hanya buat kamu, tapi juga buat saya pribadi, gitu loh. Karena apa? Saya merasa yakin bahwa ada banyak teman-teman yang merasakan kejadian yang sesuai dengan tema kita pada kesempatan kali ini, yaitu terjebak dalam cinta yang salah. Nah, teman-teman, silahkan sekali lagi berkomentar, tulis pengalaman kamu seperti apa, apakah cocok dengan apa yang saya bacakan di sini, gitu kan? Kalau misalnya kamu punya pengalaman tersendiri yang mungkin berbeda dengan poin-poin di sini, saya berharap itu bisa menambahkan materi yang saya bacakan, materi yang saya sampaikan di sini. Jadi semakin lengkaplah dengan pengalaman dari teman-teman, kan jadi makin asik, ya kan? Jadi sekali lagi poin kedua bahwa di sini ada keraguan sebetulnya. Nah, keraguan teman-teman yang perlu kita pahami bahwa Tuhan memberikan pesan, memberikan peringatan kepada umatnya, kepada manusia melalui apa sih? Gitu kan? Melalui suara-suara batin, melalui suara-suara hati kita yang paling dalam, batin, keraguan, gitu loh. Bahwa di situ Tuhan juga sebetulnya sudah bekerja di dalam diri kita. Tuhan sudah memberikan peringatan. Ada keraguan di setiap case-case atau di setiap momen-momen yang mungkin sedang kamu lakukan. Kamu berinteraksi, ngobrol dengan dia dan sebagainya. Tapi di situ kemudian ada bagian-bagian yang membuat kamu itu ngerasa, kok gue jadi ragu ya? Nah, itu. Jadi poin kedua sebetulnya sangat berhubungan dengan poin pertama. Nah, keraguan itu sekali lagi harusnya kita dengar, harusnya kita amati, harusnya kita renungkan bahwa apa nih di balik keraguan gue tuh ada apa, gitu loh, ya. Dan itu semuanya nanti bakalan terjawab. Itu semuanya bakal muncul. Itu semuanya bakal Tuhan tunjukkan, ya. Bakal Tuhan tunjukkan ini loh, gitu loh. Nah, seperti itu. Tapi sekali lagi dan lagi-lagi kita bandel. Kita tidak peduli dengan semua itu. Kita lihat poin ketiga, door to romance, gitu, ya, pintu menuju romantika, menuju romance, di mana kamu sudah kedorong bahwa gue ngerasa jatuh cinta nih, gitu. Jadi kayak seolah pintu hati kamu terbuka dan semuanya terbuka. Iya sih, memang betul. Karena memang gini teman-teman, kita sulit sekali membedakan perasaan-perasaan kita yang salah dan benar ketika kita sedang jatuh cinta, ya. Karena seringkali banyak orang yang merasa bahwa ini benar, gitu ya, tapi pembenaran itu hanya diperuntukkan untuk membela dirinya sendiri.
Padahal secara realita kenyataannya bahwa orang tersebut atau pasangan kamu itu orang yang sebenarnya nggak cocok buat kamu gitu loh. Ya, jadi bisa jadi seperti itu. Jadi materi ini lebih kepada gini loh teman-teman. Bisa jadi Tuhan sudah memberikan petunjuk kepada kita bahwa orang itu nggak bagus buat kamu. Tapi dengan berbagai macam kejadian, perasaan yang mungkin nggak enak dan sebagainya, tapi kamu abaikan. Ya, jadi Dutch Romance di sini adalah terbukanya pintu menuju romantika, menuju romance, percintaan, menuju asmara yang sepertinya sudah kamu pengenkan. Dan di situ kamu sudah merasa kayak terbuai dengan situasi dan kondisi yang ada, gitu loh. Namanya bucin gimana sih? Orang yang lagi bucin tuh kan kadang-kadang susah buat dinasehatin, ya. Jadi itu yang ketiga. Lalu yang keempat ada storm warning. Ya, storm warning di sini sebetulnya sudah menjadi satu rangkaian dari 1, 2, 3, 4. Ya, dan ini semuanya berhubungan dan semuanya nyambung. Storm warning, sudah ada peringatan-peringatan. Artinya apa? Belum apa-apa, sudah terjadi konflik-konflik yang seolah-olah tuh di situ kayak ada badai. Ya, seolah-olah di situ kayak ada badai, kayak ada bencana, kayak ada sesuatu yang bikin kita bete, bikin kita sakit hati, bikin kita terluka hatinya dan sebagainya. Nah, di situ teman-teman sebetulnya storm warning itu adalah bagian dari peringatan bahwa ini adalah cinta yang salah. Kamu bakal terjebak ke dalam cinta yang salah. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Teman-teman, kenapa saya membuat video ini? Kenapa saya mengangkat materi ini? Karena apa? Saya jujur, saya banyak terinspirasi oleh teman-teman yang konsultasi kepada saya, di mana rata-rata dari mereka itu banyak sekali yang terjebak ke dalam cinta yang salah. Nah, itu alasan utama kenapa saya membuat video ini. Itu alasan utama kenapa saya mengangkat dan membuat judul ini, ya, terjebak dalam cinta yang salah. Karena saya berharap, kenapa kemudian saya terinspirasi dan saya membuat video ini? Karena saya berharap bahwa video ini bisa dijadikan sebagai acuan dan panduan, setidaknya juga dijadikan sebagai warning. Jadi kalau ada tanda-tanda yang seperti yang saya sampaikan, berarti ada sesuatu yang harus kamu renungkan. Ya, jangan kemudian ditabrak, jangan kemudian kamu cuek, tapi kamu coba untuk dipikirkan ulang terhadap apa yang sedang kamu rasakan. Nah, kita menuju ke bagian selanjutnya. Di storm warning di sini ada gambaran badai besar di situ. Jadi gambarannya gini teman-teman, kamu ngerasa bahwa ini hubungan belum apa-apa, belum berjalan lama, baru tahap-tahap awal, tapi kenapa sudah ada badai? Kenapa sudah ada masalah-masalah yang muncul di dalamnya? Nah, ini sebetulnya sebagai tanda bahwa kalau dilanjutin, lu bakal terjebak di situasi yang salah. Lu bakal terjebak di cinta yang salah. Terjebak dalam cinta yang salah. Gitu loh. Ya. Jadi, storm warning ini adalah bagian dari tanda bahwa sebetulnya Tuhan, alam semesta itu sedang mengingatkan kamu. Angel of Love ini sedang menarik kamu untuk tidak masuk terlalu jauh di dalam pusaran cinta yang sebenarnya salah. Oke, sampai di sini bisa dipahami teman-teman? Bisa ya? Oke. Selanjutnya, broken heart. Ini yang selanjutnya kemudian kita rasakan teman-teman. Ya, yang kemudian kita rasakan kemudian terjadi. Kamu menjalani sebuah hubungan percintaan. Kamu ngerasain kebahagiaan? Iya. Kamu ngerasa kayak ada cinta di situ? Iya. Kamu ngerasa kangen, rasa rindu, kamu butuh dia dan sebagainya? Iya. Semua saya benarkan. Tapi ketika di dalamnya ada perasaan terluka, di dalamnya ada hati yang patah, di dalamnya ada broken heart, ada keputusasaan, ada keterlukaan di dalam hati dan batin kamu, ini yang sebetulnya tidak bagus untuk kedepannya. Ya, tetapi saya boleh katakan bahwa apa yang saya bacakan ini bukan satu-satunya atau bukan 100% bahwa kalau tanda-tandanya begini berarti memang ini nggak bakalan baik. Saya tidak mengatakan begitu, saya tidak mengklaim seperti itu. Tetapi saya hanya memberikan tanda-tanda ini berdasarkan experience banyak orang yang kemudian saya akomodir menjadi satu, dan saya juga merasakan dari berbagai macam secara energi, secara psikologi, secara pola-pola yang terjadi dalam sebuah hubungan asmara. Saya mencoba merangkumkan menjadi satu. Jadi sekali lagi saya tidak mengklaim bahwa ini bakal 100% benar, itu tidak.
Karena apa teman-teman? Tidak menutup kemungkinan bahwa ternyata nanti di perjalanan berikutnya ada perubahan-perubahan, ada keajaiban-keajaiban yang ternyata justru berbalik 180 derajat. Kita nggak pernah tahu, gitu loh. Ya, jadi it's okay. Jadi teman-teman harus bisa menelaah ini. Makanya saya bilang tonton video ini sampai dengan selesai, jangan di skip. Karena nanti kalau misalnya kamu hanya per bagian saja nontonnya, bisa jadi kamu timbul tidak paham dan timbul ketidakpahaman atau kesalahpahaman. Jadi harus tonton semuanya secara utuh. Karena sekali lagi teman-teman, bahwa semuanya bisa terjadi, keajaiban pun bisa terjadi. Dan saya katakan sekali lagi, tidak saya jamin bahwa ini tanda-tanda ini adalah 100% bahwa oh cinta itu tidak bagus, oh berarti dia tidak baik buat kamu. Tapi setidaknya berdasarkan banyak pengalaman, berdasarkan survei kecil yang saya lakukan, ini paling tidak bisa menjadi sebuah referensi paling tidak. Oke ya, jadi ketika kamu menjalani hubungan asmara tapi kamu ngerasa kayak di tengah kebahagiaan kamu, di tengah rasa cinta kamu, kok kamu ngerasa kayak ada perasaan yang gak enak, kamu hatinya terluka, batinnya terluka, ada perasaan dendam, kecewa yang menyertai di dalamnya, ya ini sebenarnya nggak bagus gitu. Itu yang kelima teman-teman. Yang keenam, anxiety, ya. Kalau sering saya sebut anxiety disorder. Jadi kecemasan yang berlebihan, kekhawatiran yang berlebihan, yang di situ terdapat luka batin, sakit hati, kecewa, marah, dendam, dan sebagainya. Anxiety disorder. Nah, itu sebetulnya juga merupakan tanda-tanda bahwa ini adalah kamu bakal masuk ke dalam jebakan cinta yang salah. Kamu terjebak dalam cinta yang salah. Jadi maka dari itu, kurang lebih itu tanda-tandanya teman-teman ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami, dicerna dengan baik, jangan ditelan mentah-mentah, karena di dalamnya di sini syarat dengan pesan-pesan yang harus kita pahami lebih dalam secara spiritual, secara batin, secara energi. Kamu harus pahami semua itu. Oke, untuk melihat situasi dan kondisi lebih jauh lagi, kira-kira apa yang harus kamu lakukan, hal apa atau langkah apa yang harus kamu kerjakan, apa yang harus kamu sikapi atas situasi ini, kita akan bantu dengan kartu tarot yang sudah saya siapkan. Kita shuffle juga. Kita lihat ya, pesan-pesannya apa, hal apa yang harus kamu lakukan. Oke, di situ ada The Chariot. The Chariot itu tentunya menggambarkan bahwa di situ ada energi hitam, ya, ada energi hitam. Energi hitam itu berarti ya mengganggu gitu loh, mengganggu. King of Swords. Oke. King of Swords. Sudah keluar 2 kartu di situ. Kita keluarin lagi. Oke, teman-teman, The Chariot di sini berarti menunjukkan bahwa ada energi negatif yang memang menyertai dalam hubungan asmara kamu dengan dia, sehingga kamu di situ ngerasa kayak yang nggak nyaman, ngerasa kayak nggak lost ya, nggak lega gitu loh. Nah, di situ ternyata memang diarahkan kamu untuk cobalah untuk berkonsultasi dengan siapapun orang yang bisa paham atas hal ini. Konsultasikan. Kamu harus lebih bijak lagi di dalam mensikapi situasi ini. Karena di sini King of Swords itu menunjukkan bahwa kamu harus bisa bersikap bijaksana, ya. Artinya begini, kalau memang ternyata di situ ada kekurangan-kekurangan dari pasangan kamu, adalah kamu harus belajar bijaksana untuk menerima kekurangan dari pasangan kamu itu. Tetapi yang jelas begini, teman-teman, saya melihatnya di sini ada energi negatif dan di sini ada energi negatif juga. The Moon dan The Chariot itu menunjukkan bahwa ini sebetulnya memang tidak bagus buat dilanjutkan gitu loh. Kalau situasi dan kondisinya sudah seperti 6 kartu yang sudah saya bacakan tadi, bahwa di sini tidak bagus buat dilanjutkan. So kamu harus mencari alternatif atau mencari solusi gitu loh, agar ini menjadi baik untuk kedepannya. Saya tidak mengatakan bahwa di sini kamu harus selesai dengan pasangan kamu, tidak.
Saya tidak mengatakan seperti itu. Tetapi di sini saya katakan bahwa tanda-tanda itu akan menjadi sebuah tanda ya bahwa kamu terjebak dalam situasi yang tidak semestinya. Kamu terjebak dalam situasi percintaan atau asmara yang tidak semestinya terjadi dan tidak semestinya kamu alami. Itu aja sih. Lalu di sini saya melihat bahwa harus ada upaya-upaya yang kamu lakukan, memastikan bahwa apakah yang kamu rasakan itu benar atau salah. Kalau memang yang kamu rasakan itu benar dan ternyata didukung oleh bukti-bukti nyata, ya, artinya bukti-bukti nyata itu begini, bahwa oh ternyata memang dia itu atau pasangan kamu itu tidak sebaik yang kamu penginkan. Ya, oh ternyata pasangan kamu tuh suka bohong. Oh ternyata pasangan kamu tuh nggak setia. Oh ternyata pasangan kamu tuh bla 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 bla. Yang semuanya adalah negatif. Ya, of course, menurut saya itu harus dihentikan. Ya, harus dihentikan. Jadi simpelnya seperti itu. Tapi kalau ternyata sebaliknya, bahwa ternyata pasangan kamu tuh tidak seperti yang ada dalam tanda-tanda ini. Karena tanda-tanda tadi bisa jadi itu adalah tanda-tanda dari energinya dia, tapi di masa lalunya. Gitu loh, bukan masa sekarang. Karena bisa jadi setiap orang misalnya nih punya masa lalu yang jelek. Bukan berarti di kehidupan sekarang dan ke depan masih jelek kan. Bisa jadi karena orang itu berniat dan bersungguh-sungguh merubah dirinya, maka tidak menutup kemungkinan bahwa dia sekarang menjadi orang yang baik, dia setia, dia punya tanggung jawab, omongannya bisa dipegang, semuanya bisa dibuktikan dengan saksama, bisa dengan jelas dibuktikan, kebenarannya bisa dibuktikan, it's okay, gitu loh. Nggak masalah kalau itu bisa dilanjutkan, gitu loh. Artinya apa? Bisa jadi bahwa energi-energi atau tanda-tanda yang muncul tadi adalah masih berkaitan dengan energi lamanya dia, gitu loh, bahwa dia dulu pernah begini, begitu, gitu loh, ya. Tapi sekali lagi kalau memang dia ternyata it's okay, sekarang ternyata dia setia, bisa dibuktikan, orangnya konsisten, gitu kan, mencintai kamu dengan sangat luar biasa, memperjuangkan kamu dengan sangat luar biasa, dan dia pantas untuk diperjuangkan juga, ya why not, gitu loh. Jadi intinya adalah kembali lagi bahwa hidup itu pilihan, ya. Jadi ketika kamu bakal apakah terus diteruskan atau tidak, itu semuanya adalah pilihan, dan pilihan itu tentunya ada alasan-alasan yang logis bahwa dia baik, teruskan, kalau tidak baik, bubarkan. Bubarkan. Gitu teman-teman, sederhananya begitu, oke? Jadi mudah-mudahan bacaan ini bisa bermanfaat buat kamu. Saya berharap ini bisa menjadi sebuah materi yang bisa dijadikan sebagai referensi dan pegangan. Tapi sekali lagi bahwa saya disclaimer dulu bahwa di sini saya tidak katakan tanda-tanda itu bakal 100% benar ke depannya, enggak. Toh di video akhir ini, di bagian terakhir ini saya mengatakan bahwa semuanya adalah pilihan. Kembali tergantung bukti, fakta, dan kenyataan yang sekarang ada itu bagaimana. Kalau memang dia baik, lanjutkan. Kalau dia tidak baik, hentikan. Itu aja. Oke, teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih buat yang sudah nonton video ini. Buat teman-teman yang kepengen konsultasi langsung bersama saya, Damar Aji, private reading, self-healing, atau spiritual coaching, silakan kamu bisa menghubungi WA yang tertera, langsung terhubung dengan saya. Apapun masalah kamu, insya Allah kita bantu. Jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini, tekan tombol loncengnya agar kamu selalu mendapatkan notifikasi setiap saya memposting video-video baru. Oke, saya Damar Aji, salam keajaiban, sampai jumpa.